Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Triana di Live on the Spot Tribun Timur. Pastinya setiap pukul 2 siang kami hadir untuk menyajikan informasi terkini, terupdate di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama ini datang dari Kota Makassar terkait dengan Partai Umat pembentukan Amin Rais yang sudah memulai konsolidasinya di Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Timur dari Kota Makassar, Arya Mariadi. Halo Ari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Kak. Ya, selamat siang. Baik Ari, langsung saja dikabarkan seperti apa pembentukan Partai Umat di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilul. Jadi perlu saya laporkan ini ternyata Partai Umat ini yang dibentuk oleh pertama-tama tokoh mantan Ketua Umum PAN sekaligus tokoh Muhammadiyah ini Amin Rais ternyata sudah terbentuk hingga ke Sulsel, bahkan sudah menggelar konsolidasi perdana di Kota Makassar, tepatnya 2 hari lalu. Lokasinya di Hotel Four Point, Jalan Andi Jem. Jadi ternyata Partai Umat ini sudah membentuk pengurus hingga di 24 kabupaten kota. Hingga di 22 kabupaten kota minus di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Sopeng. Ternyata ini Partai Umat terus mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu di 2022. Seperti kita ketahui Partai Umat ini sejatinya kalau berdasarkan sejarahnya ini dilatar belakangi oleh keretakan di tubuh Partai Amanat Nasional setelah Kongres kelima PAN pada Februari 2020 tahun lalu. Saat itu Kongres sempat diwarnai kericuhan yang menetapkan Zulkifli Hasan kembali sebagai Ketua Umum PAN, sehingga Amin Rais yang berbeda dukungan memutuskan mundur dari PAN dan membentuk partai baru yaitu Partai Umat. Seperti itu laporan saya Kak Ilul. Ya, lantas berapa banyak dari ex-kader PAN sendiri yang ikut bergabung mengikuti Amin Rais? Ternyata ini uniknya Kak Ilul, Partai Umat ini juga dipimpin oleh ketuanya untuk di level Sulsel, dipimpin oleh mantan kader PAN yaitu Abdul Hakim. Itu untuk ketua DPW. Kemudian untuk ketua majelis pengawas wilayah ternyata dipimpin juga oleh salah satu deklarator PAN pada 99, salah satu tokoh di Sulsel yaitu Buhari Kahar Musakkar. Jadi dua pimpinannya ini ternyata mantan kader PAN juga yang mengundurkan diri dan memutuskan bergabung di Partai Umat. Seperti itu Kak Ilul. Lantas untuk ex-kader PAN yang bergabung secara total jumlah berapa, Ari Maria? Kalau penyampaian dari ketuanya itu, selain mereka ada juga sejumlah kader PAN yang bergabung seperti atas nama Halim Kamarudin juga disebutkan mantan kader PAN, sekaligus juga ada Muhammad Amin yang juga mantan kader PAN. Ada juga tokoh pemuda Muhammadiyah Sulsel yaitu Mahyudin. Seperti itu Kak Ilul. Ya, bagaimana kesiapan Partai Umat Sulawesi Selatan menghadapi tahapan verifikasi untuk peserta pemilu di tahun 2022 nanti? Ternyata itu salah satu juga yang dibahas dalam rapat koordinasi wilayah 2 hari lalu di Hotel Four Point. Juga ternyata ini Partai Umat menunjukkan keseriusannya untuk mengikuti pemilu 2024. Kan ini tahapan akan dimulai pada 2022 verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, ini ternyata sudah 22 kabupaten kota minus 2 kabupaten kota lagi. Ini yang terus mereka persiapkan untuk siap bertempur perdana di pemilu 2024. Seperti itu Kak Ilul. Ya, baik Ari. Untuk informasi lebih jelasnya juga jurnalis kami Ari Mariadi telah melakukan interview langsung bersama dengan Muhammad Iqbal Majid selaku Ketua Bapilu DPW Partai Umat Sulawesi Selatan. Berikut informasinya. Berapa kabupaten kota rampung struktur Pak Ketua? Baik, makasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah DPW Partai Umat Selatan saat ini sudah terbentuk di 24 kabupaten. Dan kedua kabupaten tersebut itu sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ketika verifikasi beberapa bulan yang lalu. Dari 22 kabupaten tersebut tinggal 2 kabupaten dan sekarang sementara penjajakan untuk
Toraja Utara dan Sopeng. Insya Allah. Kemudian DPC-nya itu sudah 57% Dewan Pimpinan Cabang. Kami berjalan terus untuk melengkapi dan target kami tahun ini insya Allah 100% DPC sudah terbentuk di Sulawesi Selatan. Apa saja pembahasan nanti di rakorda Rakorwil ini Pak Ketua? Ada beberapa hal yang kami mencoba membuat rumusan dan penajamannya di tempat ini. Yang pertama masalah kesiapan seluruh elemen Partai Umat untuk menghadapi verifikasi KPU. Yang kedua masalah pembenahan struktur, baik DPD maupun DPC. Kemudian kami juga akan membicarakan secara sepintas masalah pencarian dini, karena itu merupakan program dari Dewan Pimpinan Pusat. Partai Umat akan melakukan pencarian dini sebagaimana juga yang dilakukan oleh partai-partai yang lain. Mulai kapan pencalekan itu? Insya Allah setelah kami selesai melewati verifikasi KPU, langsung kami akan melakukan pencarian dini dengan merekrut beberapa tokoh-tokoh, baik tokoh pemuda, tokoh ormas di daerah-daerah. Untuk pemilu tahun 2024 mendatang, apakah ada target untuk Sulsel dari DPP, Pak? Pada dasarnya kami diberikan target, Mas. DP Sulsel ini diberikan target 3 kursi untuk DPR RI dan 1 fraksi di DPR Provinsi, insya Allah. Untuk kabupaten kota? Kabupaten kota kita juga memaksimalkan Partai Umat ini minimal merebut kursi-kursi minimal satu fraksi, kalau tidak setengah fraksi lah di kabupaten kota. Tetapi ada beberapa kabupaten yang alhamdulillah kami pelajari saat ini lumayan bagus perkembangannya, seperti Kabupaten Bone, itu sudah terbentuk 100% DPC-nya dan teman-teman pengurus sana mentargetkan 100% satu fraksi. Pak, yang terkait tadi yang Toraja Utara dan Sopeng itu yang belum terbentuk strukturnya, apa kendalanya? Sebenarnya kendala untuk saat ini sebenarnya seperti biasa, kita belum menemukan sosok yang mampu menjadi penggerak di dua daerah itu, Sopeng dan Toraja Utara. Sebenarnya sudah ada beberapa nama yang saya bergabung, tetapi kita harus mencari figur sentral dulu untuk menjadi penggeraknya sana. Ini Pak, bisa dipungkirikan umat ini bisa dibilang pecahannya dari tanda kutip. Umat, kita tidak ada istilah pecahan. Kita adalah partai baru yang hanya kebetulan saja Pak Amin Rais yang merintisnya. Kebanyakan orang-orangnya dari PAN ya, Pak? Bukan cuma orang PAN, banyak juga orang partai lain dan lebih banyak lagi orang yang belum berpartai yang bergabung di PAN. Pak, kemarin kan sempat kisruh di tingkat DPP, apakah itu berimbas ke daerah? Dengan mundurnya misalnya Ibu Nemo. Begini, keluarnya Ibu Neno itu bukan kisruh, Mas. Beliau sudah jelaskan di beberapa media. Beliau ingin fokus karena ternyata anak satu-satunya itu berada di Turki dan lebih banyak di sana. Jadi Ibu Neno itu tidak mau mengambil satu amanah yang beliau tidak sanggup untuk menjalankannya. Tetapi mereka tetap berada di barisan Partai Umat. Cuma di struktur itu namanya untuk sementara dia resign. Sejauh ini di Sulsel sudah berapa total kader Partai Umat? Untuk saat ini Bone saja itu sekarang sudah 1.500. Ya. Alhamdulillah sudah di angka ribuan lah. Cuma saya belum bisa memastikan berapa cepat. Ya, baik Ari, bisa dijelaskan kembali penjelasan dari Muhammad Iqbal Majid selaku Ketua Bapilu DPW Partai Umat Sulsel? Baik Kak Idul, jadi Partai Umat ini terus mempersiapkan diri untuk membentuk struktur dan pasukan tempur dalam tanda kutip untuk bersaing di pemilu di 2024 Kailul. Terus membentuk pengurus sejauh ini sudah ada 22 kabupaten kota minus 2 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Toraja Utara. Seperti itu Kailul. Ya, terus merekrut kader untuk kesiapannya ini. Seperti itu Kailul. Ya, berarti kesiapan dari Partai Umat Sulawesi Selatan sendiri adalah terus memperluas lagi jaringannya di 22 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini. Baik, ya, Ari. Seperti itu Kailul. Sebagai partai baru katanya seperti itu. Dia terus merekrut kuat. Ya, baik. Terima kasih banyak atas laporannya Ari. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Baik Tribuners, tetap bersama kami karena kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Live on the Spot Tribun Timur. Langsung saja kita ke informasi selanjutnya dari Kota Makassar, yaitu terkait tawuran di Jalan Sabutung Baru, rumah warga yang nyaris terbakar. Seperti diketahui, tawuran atau perang kelompok warga terjadi di Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Jumat 22 Oktober 2021 malam. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur dari Kota Makassar, Muslimin Emba. Halo Kak Emba. Ya, Ya, rekan Desi. bisa dijelaskan seperti apa kronologis dari tawuran yang terjadi di Jalan Sabutung Baru? Ya, baik Desi dan Tribuners, dapat saya jelaskan Jumat malam tadi sekitar pukul 9 antara pukul 9 dan 10 WITA itu terjadi tawuran atau perang kelompok yang melibatkan dua kelompok pemuda berbeda, yaitu dari kelompok pemuda Cambaya dan Pokoa. Keduanya terlibat saling serang dengan lemparan batu, anak panah, bahkan hingga menggunakan bom molotov begitu. Dari aksi saling lempar bom molotov itu, satu rumah warga nyaris terbakar terkena ledakan ataupun kobaran api yang kemudian oleh warga dan beberapa pelaku cepat dipadamkan atau disiram dengan air. Desi. Ya, lantas apa penyebab dari terjadinya tawuran tersebut, Emba? Ya, dari hasil wawancara dengan beberapa warga di lokasi itu sudah 4 hari terakhir tawuran ini berlangsung berturut-turut begitu. Diduga pemicunya adalah dendam lama yang dari kedua kubu yang saat awal mula kejadian itu hanya persoalan sepele begitu. Persoalan sepele ini belum dapat dipastikan secara rinci, namun sebelumnya itu kedua kelompok juga punya histori pernah saling serang begitu. Desi. Ya, baik. Lantas dari pihak kepolisian sendiri mengambil langkah-langkah seperti apa agar tawuran ini tidak terjadi lagi, Emba? Ya, untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan, pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar itu mengintenskan patroli di sekitar lokasi dan menempatkan beberapa personil juga. Patroli itu diintenskan 1 hingga 2 jam sekali begitu. Personil berkeliling menyisir
kemudian juga mencari beberapa pelaku yang disinyalir terlibat namun kabur saat polisi membubarkan tawuran semalam, begitu Desi. Ya, lantas kalau dari di Jalan Sabutung Baru sendiri seperti apa kondisi terkini? Apa sudah mulai kondusif atau seperti apa, Mbak? Ya, informasi terbaru hingga pagi tadi itu kembali terjadi tawuran, namun tidak sampai berlarut karena cepat dibubarkan oleh polisi yang berpatroli. Namun hingga saat ini, kondisi sekarang info terakhir masih kondusif, tidak ada tawuran susulan. Hanya tadi pagi terus antara pukul 8 sampai pukul 9 sempat kembali saling serang, namun cepat diredam, begitu Desi. Baik, Mbak juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan BKO Padal Polres Pelabuhan Makassar, Ibda Gushar. Berikut informasi selengkapnya. Kronologinya hanya permasalahan sepele, terjadi mungkin ada ketersinggungan sampai terjadi perang kelompok, sama-sama saling serang. Akhirnya kami selaku Padal Pos Cambaya Gunung beserta dengan Unit Opsional Polsek Ujung Tanah bersama Respon melakukan penyisiran setelah terjadi perang kelompok. Rata-rata yang gunakan apa dan batu tawuran? Hasil penyisiran tadi kami menemukan 1 tombak, 1 bom molotov, puluhan busur. Ini sudah sering kali terjadi atau seperti apa? Ini sudah sering kali terjadi. Kami selaku pengamanan di sini tiap hari melakukan pengamanan tawuran ini. Untuk langkah selanjutnya seperti apa dan untuk antisipasi? Langkah selanjutnya kami hanya patroli. Per 1 jam kami melakukan patroli untuk pencegahan saja. Adakah orang yang... Ya, Mbak mungkin bisa dijelaskan kembali penjelasan dari Ibda Gushar selaku BKO Padal Polres Pelabuhan Makassar terkait tawuran yang terjadi di Jalan Sabutung Baru. Ya, seperti penjelasan dari Pak Ibda Gushar, beliau mengatakan permasalahan ini awalnya dipicu permasalahan sepele antara kedua kelompok pemuda, dan ini sudah sering kali terjadi tawuran ataupun aksi saling serang dari kedua kubu, begitu. Untuk antisipasinya sendiri, seperti saya katakan tadi, pihaknya mengaku akan terus mengintenskan patroli di sekitar lokasi untuk mencegah adanya tawuran susulan yang kemudian berdampak luas di sekitar lokasi. Baik, terima kasih banyaklah atas laporannya Mbak. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan kembali lagi dengan informasi selanjutnya. Pastinya tetap bersama kami di Live on the Spot Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Live on the Spot Tribun Timur. Kita ke informasi selanjutnya masih dari Kota Makassar terkait dengan perayaan setahun dirobohkannya Stadion Matoangin. Seperti diketahui, kelompok supporter PSM Makassar Red Gang bakal merayakan setahun Stadion Matoangin yang dirobohkan. Perayaan tersebut dilakukan di X Stadion Matoangin bagian utara pada Jumat 22 Oktober 2021 kemarin. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur dari Kota Makassar, Kaswadi Anwar. Halo Kaswadi. Halo, rekan Ya. Desi. Mungkin bisa langsung dijelaskan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Red Gang seperti apa dalam memperingati setahun Stadion Matoangin yang dirobohkan ini. Ya, terkait aksi yang dilakukan kelompok supporter PSM Makassar Red Gang di mana memperingati
setahun Stadion Matuangin dirobohkan. Tepatnya sebenarnya Stadion Matuangin dirobohkan pada 21 Oktober mendatang, namun 21 Oktober lalu, namun kemarin Jumat 22 Oktober mereka baru merayakan dari Stadion Matuangin ini dirobohkan. Kelompok supporter Regen ini melepaskan ikan di kubangan yang terdapat di bekas Stadion Matuangin di Jalan Cendrawasih, kemudian melakukan aksi konvoi dari Stadion Matuangin menuju Taman Pakui. Selanjutnya mereka berjalan kaki dengan yel-yel dan membentangkan spanduk sepanjang Jalan Andi Pangeran Petrani menuju flyover di Jalan Urip Sumarjo. Di flyover mereka menutup jalan dengan membentangkan dua spanduk yang bertuliskan selamat ulang tahun HUT 352 Sulsel tanpa stadion, kemudian spanduk yang bertuliskan dengan nada untuk meminta pemerintah lebih memperhatikan dari Stadion Matuangin. Di jembatan flyover Kota Makassar, para supporter dari PSM ini melakukan sepak bola jalanan. Dari koordinator aksi Nur Absor mengatakan bahwa pelepasan ikan di bekas Stadion Matuangin ini merupakan sebagai simbol alih fungsi Stadion Matuangin yang tadinya merupakan lapangan sepak bola kini menjadi empang ataupun tempat ikan atau tempat pemancingan. Kemudian terkait supporter melakukan jalan kaki dari Taman Pakui menuju flyover itu merupakan simbol dari semangat dari teman-teman supporter untuk tetap mengawal Stadion Matuangin hingga terbangun kembali. Sementara sepak bola jalanan dilakukan di flyover sebagai bentuk tidak adanya sarana dan prasarana olahraga di Kota Makassar, sehingga mereka harus melakukan sepak bola ataupun olahraga di ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Ya. Berbagai aksi dilakukan dan tentunya semua mengandung dengan makna-makna tuntutan yang ingin didapatkan oleh dari supporter PSM ini. Kalau boleh tahu, upaya apa yang akan dilakukan oleh kelompok supporter PSM jika saja Stadion Matuangin tak kunjung dibangun? Ya, jadi dari kelompok supporter PSM Regen ini menuntut ataupun mewanti-wanti kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulawesi Selatan untuk memulai pembangunan Stadion Matuangin, yakni mereka paling lambat meminta agar pembangunan sudah ada pada Januari 2022. Namun jika tak ada sampai Januari 2022, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan kemungkinan lebih ekstrim dari pernyataan dari koordinator aksi Nur Absor. Ya, sejauh mana realisasi pembangunan Stadion Matuangin saat ini? Kalau untuk realisasi dari pembangunan Stadion Matuangin ini, dari pihak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Pak Andi Arwinasih, telah menegaskan bahwa pembangunan Stadion Matuangin akan dimulai pada tahun 2022. Untuk anggaran yang digunakan pada tahun 2022 hanya 70 miliar. Namun anggaran ini masih bisa berubah karena tergantung dari pembahasan antara pemerintah Provinsi Selatan dengan pihak DPRD Sulawesi Selatan nantinya. Mungkin rekan Irul, berikut mungkin kutipan wawancara dengan koordinator aksi dari kelompok supporter Regen terkait aksi merayakan setahun Stadion Matuangin dirobohkan. Untuk agenda tadi yang awal kami lakukan pelepasan ikan sebagai simbolis bahwa sampai hari ini sudah setahun Stadion Matuangin tidak terbangun dan hanya wacana-wacana yang didengar di media-media sosial. Makanya karena adanya genangan air, kami berikan simbolis bahwa hari ini Matuangin sudah beralih fungsi menjadi kolam ikan. Nah, terus setelah dari Stadion Matuangin tadi kami korteo dari Pakui ke sini itu sebagai simbol bahwa supporter masih punya semangat untuk terus mengawal Stadion Matuangin. Hari ini setelah korteo kami melakukan sepak bola jalanan dan pesan hari ini karena kami tidak mempunyai fasilitas dan sarana olahraga, makanya kami bermain di ruas jalan yang ada di Kota Makassar ini. Intinya kami dari Regen ingin menitip pesan kepada Pemprov dan DPR. Hari ini kami tidak melakukan aksi tuntutan, ini hanya sebatas perayaan ulang tahun, tapi kami memberikan warning kepada Pemprov dan DPR ketika di Januari 2022 tidak ada
proses pembangunan yang terlihat, maka Renke dengan semangat full akan melakukan aksi besar-besaran, bahkan akan sedikit lebih ekstrim. Karena kami menganggap 1 tahun lebih ini tanpa kejelasan itu cukup menjadi kebohongan yang luar biasa dari Pemprov dan DPRD Provinsi Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan masalah teknis dan tujuan aksi pada siang. Ya, itulah tadi kutipan wawancara dari koordinator aksi dari kelompok supporter PSM Nur Absor dalam wawancara tadi, bahwa aksi pelepasan ikan di bekas Stadion Matuangi ini sebagai simbol alih fungsi dari Stadion Matuangi yang merupakan lapangan sepak bola menjadi bola ikan dan tempat pemancingan. Kemudian aksi konvoi dari ataupun jalan dari Taman Pakunon menuju Flyover sebagai simbol kelompok supporter masih punya semangat untuk mengawal pembangunan Stadion Matuangi ini. Dan terakhir terkait sepak bola jalannya adalah bahwa itu merupakan simbol dari keadaan dan prasarana olahraga di Kota Makassar, sehingga kelompok supporter harus bermain sepak bola di jalan. Saya kembalikan ke rekan Desi. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Kaswadi Anwar. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi dari Kaswadi Anwar tadi, jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Makassar, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tentunya kami akan hadir kembali di setiap harinya pukul 2 siang untuk mengabarkan informasi terupdate dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Saya Desi Triana pamit undur diri, sampai jumpa di Live on the Spot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.